Hola gengs, selamat Selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Jadi mau ada meeting di Jarum, tapi kayak masih ada setengah jam lagi ya sebelum saya nyebrang. Saya sengaja kalau meeting dimanapun biasa setengah jam datang, minimal setengah jam udah di parkiran lah. Saya bukan orang yang suka mengejar waktu gitu ya, telat di jalan, kejar-kejaran kayaknya nggak suka aja gitu ya, diburu dengan waktu. Jadi yang saya lakukan selalu setengah jam lebih awal. Jadi kalau meeting jam setengah 10 saya udah di parkiran lah, setidaknya kayak pakai sepatu, beberes dan lain-lain. Nah sekarang karena pagi belum ngopi, jadi di mobil saya udah bawa perlengkapan selalu lah, perlengkapan ngopi belibet, ngopi belibet, ngomong akal belibet ya, sorry, belum ngopi nih, belum ngopi. Jadi pagi-pagi kalau nggak sempat ngopi di rumah, rebus air, taruh di termos, pack bawa alat ke mobil. Jadi pagi ini kita akan ngebrew di mobil dulu ya gengs. Tapi sedikit saya akan membahas tentang banyak orang yang bilang, bang, lu nampaknya ada budget buat beli mesin roaster yang lebih proper gitu, karena bin lu kan bang mahal-mahal ya, kayak bin yang hasil gorengan orang Cirosok kah, Obligon kah, atau bin yang memang hasil goreng-goreng, termasuk waktu itu Eugenides ya, walaupun itu juga ketepu ya gengs. Lalu the latest apa ya, ada pokoknya segala jenis, tapi rata-rata bin dari Kolombia ya, walaupun ada dan di Panama juga gesa. The latest kan Aji Bourbon sama Pak Camara. Buat saya memang ala-ala, emang suka banget melihat, bukan karena pengen, ini intro sedikit ya, bukan karena FOMO ya, tapi kalau saya lebih ke sejauh mana sih klaim gorengan orang-orang terhadap sebuah kopi. Makanya saya akan cobain untuk hanya mengeksplorasi rasa aja ya. Selama saya bisa beli ya kita coba aja. Tapi saya nggak akan ngebahas itu. Saya akan ngebahas tentang ada pertanyaan yang membuat saya, kenapa gue nggak minimal nyicil beli mesin roaster yang proper gitu ya. Tapi gini teman-teman, kenapa saya menjadi home roaster dari home brewer gitu ya. Saya udah sering bilang kalau home roaster itu, pertama saya bisa eksplorasi level roastingan dari satu green bean. Oke, the latest yang saya roasting adalah si Kenya. Jadi saya 1 kilo saya bisa light roast garis keras, ikutin light roast garis keras, atau saya bisa light biasa aja, atau saya bisa light medium, atau saya bisa medium, atau saya bisa dark atau medium dark. Jadi saya dari 1 kilo tuh saya bisa mengeksplor berbagai frekuensi rasa dari satu green bean gitu ya. Itu plus murah pak, serius. Jadi kalau saya beli, nih nanti akan jadi bahasan saya, si Kenya AA ini, Kenya AA Kianjuki Wash Merchanta. Jadi kalau bicara anggap dari Kenya, saya beli dari satu roastery dengan mesin yang around 1 miliar gitu ya. Itu 200 gram apa 250 ya, saya lupa ya, 200 gram kayaknya, atau 250 saya lupa. Jadi 180. Sementara saya 1 kilo saya bisa dapetin 360-an something lah ya. Saya beli di CBB.
walaupun ada penyusutan sekitar 25-30% lah penyusutannya. Jadi kalau misalkan tergantung roastingannya, level roastingannya. Penyusutan itu lebih ke bukan kopinya yang menjadi kecil ya, tapi lebih ke karena beratnya menjadi lebih ringan. Jadi dari 1 kilo anggap aja di rata-ratanya 800 gram gitu ya. Anyway, jadi lebih murah bagaimanapun. Plus kita bisa tahu berbagai, walaupun banyak orang yang bilang, bang nggak bisa, kayaknya tuh harus filter, nggak bisa dark roast. Ya udahlah, itu mah aliran yang memang kopi harus begini, kopi wash harus begini, itu kan ala-ala mah, alirannya ala-ala ya, apain bisa diapain. Jadi saya karena saya udah bosen dengan bin eksotik gitu ya, Gesa lah, Ombrigon lah, Sidra atau Laurina atau Mocha dan lain-lainnya, termasuk Haji Burma ya. Kayaknya lidah saya mesti saya kalibrasi ya gitu ya, dengan bin yang klasik proses dan bin dari Ethiopia lah gitu ya, karena biasanya bin dari Ethiopia bisa menormalisasi lidah saya menjadi wow gitu ya. Jadi yang biasa dengan eksotik terus kemudian pindah ke proses klasiknya wash Ethiopia atau Afrika atau Kolombia atau Panama lah, atau negara-negara yang memang beberapa prosesnya masih klasik, bukan eksperimental kayak Kolombia gitu ya. Beberapa petani itu pun, dan rasanya kayak wah gila ya, klasik enak banget ya gitu ya. Jadi kayak saya mau ke klasik lagi gitu ya. Jadi saya beli satu kayaknya tuh habis, terus kayaknya menarik ya, kayaknya ini saya explore gitu ya. Plus emang dengan mesin roasting 1 miliar gitu katakanlah, emang jauh beda ya dengan bin yang sama, the latest ya, dengan bin yang sama dan dengan minimal level roastingan yang sama lah gitu ya. Ternyata saya sisihkan beberapa gram, lalu saya beli green bean-nya. Si Kenya ini sama persis lah varietasnya, prosesnya, harusnya sortingnya juga sama, Mercanta. Ternyata sama aja kalau buat saya. Selama kalian berada di level roasting yang sama, akan menghasilkan kopi yang sama, kurang lebih. Jadi nggak akan kemudian ini kayaknya yang 1 miliar ini rasanya kayak Panama Johnson, sementara kayaknya yang pakai alat roasting 2 jutaan atau 800 ribuan tuh kayak rasanya kayak ini ya, kopi-kopi robusta grade paling rendah. Nggak juga. Jadi selama berada di frekuensi yang sama, si levelnya more or less sama kok, beneran. Ini pendapat subjektif saya ya teman-teman, jangan terlalu dianggap jangan terlalu dianggap bahwa ini ada something yang baku. Enggak juga, kopi itu nggak ada yang baku kok. Kopi itu fleksibel, loose kopi itu ya. Oke. Jadi buat saya memang ternyata teman-teman, walaupun ini eksperimen eksperimen terbaru saya gitu ya dengan bin yang sama, walaupun sebelumnya saya udah pernah melakukan, karena saya ngerasa ini dengan roaster yang berbeda ya tentunya. Saya ngerasa roastery ini kenapa ya ada sedikit mengalami perubahan rasa. Harusnya bin ini enak gitu ya. Jadi suatu waktu kebetulan binnya sama, petaninya juga sama, sourcingnya sama, saya roasting di rumah. Ternyata saya bisa menemukan, atau saya bisa mendapatkan, atau saya bisa mengulik gitu, tanda kutip ya, walaupun si hot air itu nggak perlu diulik-ulik banget sih. Saya merasakan bahwa ada something yang lebih enak daripada yang saya beli dari roastery dengan dengan title yang ABCD misalkan gitu ya. Ternyata saya bisa mendapatkan rasa yang lebih nyaman dari satu bin dengan yang saya roasting compare to yang saya beli dari salah satu roastery itulah ya gitu. Ternyata mesin roasting hot air yang murah meriah itu ternyata nggak kalah dengan mesin roasting yang mahal. Walaupun memang
kalian jangan bandingkan dengan tentang kapasitas, tentang praktis, tentang teknologi, tentang komputerisasi. Ya kalian jangan bandingkan itu, tapi kita bicaranya output buat home roaster versus buat industri gitu ya. Jadi jangan digabungkan lah gitu. Kalau memang mesin yang mahal itu kan memang bisa 5 kg sekali roasting dan lain-lain, dan komputerisasi dan lainnya, ya itu lain hal lah ya, agak susah, nggak bisa dibandingkan gitu ya. Anggap aja 1 miliar dengan 2 juta, lu expect apa sih gitu ya dari sisi teknologi dan lain-lainnya. Ini saya bicara output, hasil atau rasa dari yang dihasilkan dari bin yang sama. Nah, udah cukup intronya, kelamaan lah. Nah, jadi gini, jadi kan karena saya juga jadi home roaster, bukan karena memang mau menjadi roastery, tapi lebih ke karena kayaknya kebutuhan semakin banyak, anak semakin ranting, semakin besar, dan butuh apa istilahnya ya, butuh biaya yang lebih besar lagi gitu untuk dia sekolah. Maka saya menjadi home roaster untuk mengcut budget membeli, walaupun beberapa kayaknya yang kemarin kan saya beli juga karena memang roastery ini memang masih jadi andalan saya gitulah ya, salah satunya. Dan banyak roastery masih jadi andalan saya kok, karena beberapa roastery green binnya nggak dijual. Jadi saya butuh eksplorasi dari roastery juga, sudut pandang yang berbeda, tanpa kita menjatuhkan si roasterynya ya. Roastery enak tetap akan saya rekomen kok teman-teman. Roastery yang nggak enak nggak akan saya videokan juga. Oke, jadi ini saya punya kayaknya ya, ada kayaknya goyang Karawang, ada kayaknya hot air. Hot air ini durasinya, kayak goyang Karawang ini durasinya 12 menit. Hot air ini durasinya 11,5. Lalu ini yang menggunakan mesin yang mahal itu, kalau kalian lihat secara coloring. Lalu nah, karena itu banyak juga teman ala-ala yang ikutan menjadi home roaster juga. Alasannya karena memang cut budget, ada yang memang belajar mau menjadi micro roastery terus jualan gitu ya. Jadi banyak juga yang beli hot air, banyak juga yang beli goyang Karawang, ada juga yang beli mesin bahkan gitu ya, walaupun harganya 15 jutaan, walaupun ya itu mahal buat saya. Dan jadi roastery juga, supply ke kedai kopi temennya, dan rasanya enak kalau buat saya. Dengan mesin 15 jutaan juga oke. Lalu dari situ teman ala-ala juga ngerosting hal yang sama, kayaknya yang sama, untuk mendapatkan bang gua nih ngerosting kayaknya juga nih gitu ya. Atau kita berbagi bin, dia mau eksplorasi kayaknya seperti apa, saling bertukar biji juga. Lalu mencari patokan gitu. Oh kalau pakai mesin 1M, saya pakai alat 2 juta, kita samain coloringnya, hasilnya akan kayak apa ya, lalu di share gitu. Jadi lebih ke lebih ke saling sharing, tapi lebih mencari bukan sebuah kesalahan, tapi bisa nggak ya mesin 2 jutaan achieve kayak si 1M misalkan gitu ya, bisa nggak sih di push sampai segitunya gitu. Nah itu lebih ke situ. Oh ternyata bisa, jadi berarti cukup menjadi home roaster untuk memenuhi kebutuhan tanpa kita membeli alat 1 miliar, walaupun memang agak impossible kalau buat alat. Jadi kalau kalian lihat ini yang dari mesin yang 1M kalau nggak salah ya, kurang lebih lah ya, ini anggap aja mesin yang up to 500 juta lah. Lalu saya punya, kalau kita lihat ini memang saya maunya lebih light dari mesin ini, tapi kalau lihat coloring sebenarnya more or less ada di sana sebenarnya ya. Secara coloring aroma sama ini restingnya udah lama, ini resting kayak baru 2 mingguan. Wait misalkan ini saya goyang Karawang, misalkan ini ya,
Misalkan ini saya goyang Karawang di sini, ini di sini. Saya secara coloring sebenarnya kurang lebih sama. Dari sisi aroma percaya deh sama teman-teman. Atau ini teman ala-ala pakai hot apa ini pakai glass ya. Ini pakai glass roast, dia agak extend sedikit secara ini ya, secara apa? Secara roastingannya. Dia bilang cobain deh. Beneran gak sih ada bedanya gitu ya. Lalu satu lagi dia coba eksplorasinya, dimiripin deh secara coloring. Ya sebenarnya more or less semuanya mirip-mirip sih. Secara coloring kah, secara aroma sebenarnya outputnya sama. Tapi gini teman-teman. Tapi mungkin yang berbeda itu adalah kayak apakah bodinya menjadi lebih clean, atau apakah bodinya menjadi lebih thick, apakah bodinya menjadi lebih apa. Nah itu biasanya tergantung dengan level roastingannya masing-masing. Oke. Jadi ternyata dengan dengan alat yang MM-an atau ratusan juta, dengan 2 juta, dengan gelas tuh berapa ya, gelas roasting tuh yang di Tan Black tuh round 2 juta atau 3 juta saya lupa ya, atau dengan goyang Karawang yang saya punya 700-an lah harganya. Ternyata sebenarnya secara frekuensi kalau kalian achieve di level roasting yang sama, sebenarnya semua berada di frekuensi enak yang sama, jadi nggak terlalu signifikan banget bedanya. Gitu sih kalau buat saya untuk membahas tentang, karena banyak teman ala-ala yang kok roastingan saya kayak gini ya. Terus saya bilang coba deh beli bin yang sama dari roastery kategori specialty atau roastery yang memang udah terpercaya lah ya. Kalian bisa lihat list roastery yang andalan saya, sampai sekarang masih jadi andalan saya. Saya kasih contoh ya, Smoking Barrel, saya kasih contoh roastery andalan saya ya, yang masih saya beli, yang masih saya brew. Smoking Barrel, si Instinct, lalu di Bandung ada Heart, ada Makmur Jaya, lalu ada Tanah Merah kalau masih yang lokalan, atau Anomalia yang masih lokalan kalau kalian mau mencari yang lokalan ya. Atau kok dikit ya, atau banyak banget roastery yang jadi andalan saya. Kadang kalau langsung ngomong gini lupa. Jadi kalian kalau salah satu cara untuk mengetes kemampuan alat murah meriah abal-abal kalian adalah beli satu bin dari salah satu roastery andalan kalian yang pakai mesin canggih atau mahal, lalu kalian beli green bean yang sama, plek-ketiplek lah, carinya yang plek-ketiplek ya. Kayak misalkan kalau ada Johnson dijual di salah satu roastery, ya kalian beli Panama Johnson di CBB. Prosesnya sama, prosesornya sama, batch, lotnya sama. Kalian resting di ya kalau resting bisa lebih discuss ya, karena pasti di roastery kan lebih duluan ya gitu. Tapi setidaknya kalian berada di bin yang sama. Lalu kalian samakan dulu level roastingannya, habis itu kalian brew. Jadi kalau kalian merasa kayak bumi dan langit bedanya, ya kalian harus berhenti jadi home roaster. Kalian beli kalian beli roaster bin aja dari roastery ya. Saya pun akan kayak gitu. Jadi kalau ternyata bedanya bumi dan langit, saya akan berhenti jadi home roaster aja. Mendingan ngapain capek-capek beli green bean, ngerosting, taunya hasilnya acak adut, ya ngapain ya, buang-buang duit aja. Mendingan beli dari roastery yang udah jelas gitu ya, dari sisi knowledge, dari sisi hasil dan keterpercayaan dan lainnya. Mendingan dari beli roastery, tinggal beli brew, udah selesai. Tapi kan kita harus men-challenge diri kita sendiri ya, untuk tahu sejauh mana kita bisa melakukan sesuatu dengan bin yang kita punya, dengan
alat yang apa adanya. Oke, itu ya konklusinya. Nah, semoga ini menjadi sedikit secercah harapan buat teman-teman yang punya alat abal-abal di rumah. Nah, panjang ya, mau ngopi jadi banyak cincong nih. Kayaknya udah dipanggil sedikit dari dipanggil, tapi oke, jadi saya akan ngeburu dulu sebelum dipanggil. Kita akan buru goyang Karawang, tapi saya akan butuh espresso karena butuh something yang nendang. Oke. Sorry ya, presnya sambil duduk. Done. And the result, kayaknya goyang Karawang X Hot Air. Menarik ya. Woi, dari sisi rasa kemarin sih dibikin hot lattean sangat enak banget buat saya. Flowery, creamy, milky, enak lah. Mari kita seruput sebelum cabut. Cheers. Wow. Fruity, juicy, sweet. Enak. And this gengs, kayaknya Kianjuki AA. Kalian bisa beli di roastery kesayangan kalian. Untuk filter, saya sarankan belinya di Instinct Roastery. Kalau untuk espresso saya nggak tahu beli di mana. Kalau untuk roastingannya, untuk green bean, kalian coba cari di CBB. Semoga masih ada. Kalau nggak ada ya kalian enjoy di Instinct aja, teman-teman. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao. Kita akan meluncur ke Jarum.